wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa mawala wa man jada sunnatahu wa man ihtada bi ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa tubi 'alini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ahsanul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Al-ayat wal ma'na wa ma'alim muradin. Hadratul mukarram wal mukarram sayyidina wa rasulina sayyidina wa sahabat sayyidina Muhammad Abdul Qasim Rasulullah. Semoga beliau dipanjangkan usia mulianya, disempurnakan kesehatan jasmaninya, tambah-tambah berkah karomahnya, kepentingan buat kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hormati ulama-ulama, tokoh masyarakat, kiai, ibu, bapak-bapak, jemaah, majelis, manakim, rekod qauliyah, aksabariyah, mansuri, raya, sirnalasan. Semoga kita kumpulnya tempat ini menjadi wasilah kita ini diakomodir oleh para sang muslim kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bulan ini masih bulan Maulid ya. Saya tadi tanya yang pasang bendera, buat apa itu buat acara Maulid? Kapan sekarang? Ya, ada yang ngomong acara Mauludan, banyak bahasa. Ada yang menyebutnya Maulid, ada yang menyebutnya Maulud, ada yang menyebutnya Mulud, dimonyongkeun muludna Mulud. Ya, ada yang menyebutnya Muludan, orang di Sofa ada. Ayo orang angket gimana? Muludan sama. Ya, itu karena bahasa saja. Ya, tidak harus adanya pertentangan, percekcokan. Yang penting intinya adalah ibadah. Ya, dzikrul anbiya ibadatun wa dzikrus sholihin kafaratun anil. Ya, wa dzikrul maut yuqarribukumul jannah. Jadi ingat ke perjuangan Nabi, ingat ke nama Nabi, ingat ke misinya Nabi, itu adalah merupakan ibadah. Ya, apa artinya? Ibadah intinya adalah memang manusia hidup diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah, nggak ada lagi untuk ibadah. Bukan apa katanya? Untuk ibadah. Nah, Maulid ini, manakib ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah membaca salawat juga sudah termasuk Maulid. Ya, kita mah tiap waktu setiap mau zikir baca salawat.
Betul tidak? Maulid itu sudah niatkan maulid tiap waktu. Yuk kita bareng-bareng sekarang baca Bani Yasin. Ya. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Stop dulu. Artinya banyak yang lainkan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, pakai kaf. Domir apa itu? Domir murotob. Assalamu alaika, salam kepadamu. Ya. Antara kita dengan Nabi tidak ada jarak. Sudah dalam ayat Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Antara kita dengan Nabi tidak ada jarak. Karena pakai domir kaf di situ ya. Domir muhatab ya. Nggak ada jarak antara kita. Ketika qalbunya ingat. Tapi ketika baca assalamu alaika lupa kepada Allah atau jauh dengan Nabi. Ketika assalamu alaika ingat kepada Nabi di depan kita. Tidak ada jarak. So, at-tahiyyatu bareng-bareng. At-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika assalamu alaika berpanjang lengkap. Assalamu alaika di situ antara kita dengan Rasulullah tidak ada jarak. Ketika kalbunya membaca salawat tadi adalah ingat kepada, tapi ketika lupa jauh. Sering lupa, sering ingat. Berarti sering jauh dengan Rasulullah SAW. Bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum Nabi di kuburan. Betul saja. Nabi itu di Madinah, di makomnya. Kan assalamualaikum, tidak ada jarak antara kita dengan ketika qalbunya. Yuk bareng mengasih. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sudah selesai mulut. Beres. Ya. Ya. Kenapa mulutnya membaca sholawat, hatinya tetap lupa? Padahal sudah disuruh untuk itu. Dikirnya hanya yang melanggar. Allah mengibaratkan kalbu kita itu lebih keras daripada batu. Untuk menghancurkan batu harus pukul dengan keras. Kalau tidak keras tidak akan hancur, tidak akan lembut. Begitu juga kalbu, apalagi kalbu kita, hati kita lebih keras daripada batu. Kalau cuma dikirnya apa yang mau hancur? Maka tak pantas ketika mulutnya membaca sholawat, hatinya lupa kepada. Diingatkan padahal mah tetap saja tak bisa itu. Itu tanda qalbu masih.
Apa katanya terakhir? Harus dipukul dengan keras, dengan suara yang kuat. Ya Allah, benar apa itu menggila kok kaget sih? Kencang. Ya. Ya, sudah mau dari itu. Dari Sabang sampai Merauke. Ketika acara Maulid, itu orang memperingatinya luar biasa. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, ketika ada acara Maulid, luar biasa mengadakan acara. Yang tidak ada saja diadakan. Yang tidak punya saja kumpul. Ya. Yang punya satu komunitas bekerja sama, kumpulkan dana dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk terlaksananya acara Maulid. Tapi kalau kita kelompokkan yang Maulid itu ada 3. Pertama, ada orang yang paham dengan Maulid, ya, paham dengan Maulid. Apa itu Maulid? Tetapi biasa-biasa saja dalam pelaksanaan setelah Maulid. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu sama sekali apa itu Maulid, bahkan fungsinya pun tidak tahu. Wajar kalau yang itu biasa-biasa saja. Golongan yang ketiga adalah ada orang yang paham tentang Maulid, tahu fungsinya Maulid. Nah, setelah beres acara Maulid, itu betul-betul dipakai sebagai modal pasar ibadah. Ya, oke. Yang pertama tadi tidak tahu sama sekali tentang Maulid. Yang kedua tahu tetapi tidak tahu fungsinya, makanya biasa-biasa saja. Yang ketiga adalah orang yang tahu fungsi dan maknanya Maulid, sehingga Maulid itu dijadikan modal pasar ibadah. Lalu kelompok yang mana? Kita ini. Kelompok yang ketiga, apa kelompok yang kedua? Atau kelompok yang satu biasa-biasa saja? Oke, saya jelaskan dulu. Kelompok yang mana kita ini? Ada kelompok yang pertama, tidak pernah hadir Maulid. Ketika dia dengar Maulid, cuek-cuek saja, biasa-biasa saja. Bahkan menganggap bahwa Maulid itu adalah bid'ah. Ada yang begitu. Makanya tidak hadir. Yang kedua, ada orang yang tahu dan paham tentang makna Maulid, dia hadir di tempat itu, mendengarkan tausiah-tausiahnya, tetapi setelah acara Maulid bubar, ke rumah biasa lagi saja. Belum ada peningkatan untuk ibadah, hanya wajib saja. Sunnah makalah. Ada yang sunnah qobliyah ba'diyah, ya, dan wajibnya itu saja, yang lain tidak pernah. Ada yang ketiga, kelompok yang ketiga itu adalah betul-betul jadikan bulan pasar ibadah. Setelah Maulid disampaikan, pulang ke rumah betul-betul ikut apa yang disampaikan di dalam acara Maulid Nabi. Karena dalam penekanannya adalah untuk uswah hasanah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama seperti saya, jujur, karena saya bukan nabi. Kata Abah, kita mau bukan nabi, tidak akan tahu benar kalau tidak salah guru, kan gitu. Betul tidak? Genteng saja tidak langsung naik ke atas dengan sendirinya, loncat dari bawah ke atap rumah, harus diproses dulu. Ya, cari tanah yang bagus. Setelah tanah bagusnya ketemu, dicampur. Setelah dicampur,
direndam pakai air, diinjak-injak. Karena saya dulu mobil tank, alami. Setelah diinjak-injak sampai lihat bagus rata tanahnya itu, tanah liat, baru dicetak. Setelah dicetak, dijemur. Setelah dijemur, dibakar. Setelah dibakar, dipilih mana yang bagus, mana yang jelek. Betul tidak? Yang bagus harganya mahal, yang jelek dibanting, diinjak lagi. Buat burung kadang-kadang. Ya. Yang terpilih rapi itulah yang naik ke atas atap rumah. Naiknya pun melalui proses. Ada yang dilempar, ada yang diestafetkan, ada yang diantarkan. Itu proses. Artinya adalah, ya, manusia kalau ingin berbuat, ingin baik, selalu harus memproses diri. Ya, seperti yang menyampaikan ini, ya, jujur, kelakuan belum sesuai. Apa yang disampaikan oleh awal tadi, lakukan mencontoh yang baik kepada Rasulullah. Bukan semuanya. Serta itu hukum tidak. Ya. Tapi kita wajib memproses diri kita untuk sampai kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memproses diri. Sekedar menyampaikan, yang menyampaikan. Ya, makanya kata apa? Kalau tausiah, kalau nasihati orang, jangan ingin benar, jangan ingin diikuti. Ya, itu rugi katanya. Kalau ingin untung, dengar orang sendiri, nasihati untuk sendiri, buat untung. Orang lain mau ikut atau enggak terserah, yang penting menyampaikan. Iya. Apa masalahnya? Masalahnya kita bukan Nabi. Ya, tidak pernah salah. Kita mah tahu benar juga karena salah dulu. Tapi kalau tahu salah tidak benar-benar, namanya keras hati juga. Ya, keras hati. Jadi menyampaikan ya cukup menyampaikan saja. Mau dengar mau tidak silakan. Mau itu enggak, ya terserah. Ya, uswah hasanah tersebut, ya, karena bangsa sahabat hanya satu. Setiap tahun, setiap 100 tahun kita harus uswah hasanah kepada satu. Termasuk yang terakhir ini, yang ke-38, uswah hasanah ke situ, mencontoh yang baik ke situ. Jangankan kepada Nabi ke situ saja, tidak pernah kita semuanya bisa mencontoh. Abah tidak pernah marah, selalu tersenyum. Kita mah banyak marah, sedikit senyum. Abah tidak pernah salah ngomong, walaupun kebenarannya itu baru tahu seminggu atau sebulan kemudian. Tapi kalau kita mah salahnya langsung gitu, nggak pernah benar orang, walaupun berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itu beda kita. Makanya wajar kalau ada kesalahan dan lain sebagainya. Tapi jangan memponis, jangan memutuskan, jangan menyerah. Itulah tentang diri dan belajar proses diri kita agar kita bisa berbuat baik. Jadi uswah hasanah itu kepada yang satu siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sampai dan tidak bertemu dengan Rasulullah, cukup dengan pewarisnya yang sekarang kita ikuti. Sudah pasti seperti itu akhlaknya. Karena turun-temurun dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, diterima oleh beliau. Kalau kita ke Abah saja sudah tidak bisa, apalagi kepada Rasulullah. Sulit. Yang kita hidup saja tidak semasa, tidak sejaman dengan Rasulullah, disuruh uswah kepada
setiap orang mengadakan acara maulid tidak ada pengaruh terhadap dirinya karena tidak pernah melihat, hanya mendengar saja. Ya, tidak pernah melihat, hanya mendengar saja. Makanya ayo kita bergerak, berduyun-duyun, temui beliau, ikuti sekemampuan kita. Apa yang disabdakannya, apa yang dicontohkannya, ikuti. Ya, dulu orang zaman Rasulullah dua di mana saja dan ujung-ujungnya bodoh-bodoh. Jangan jauh-jauh di Malaysia amal sahibullah kata di Arifin. Orang Malaysia sampai di bandara, jalan kaki sampai ke mana? Sampai ke Surialaya. Hanya ingin bertemu pewaris Rasul. Kita mah sudah ada mobil, punya gaji, punya motor, ya santai-santai saja. Salaman dengan beliau itu tersentuh kulit kita dengan kulit beliau, haram api neraka menyentuh kulit kita. Ada sejarahnya. Sentuhan kulit kita. Saya lupa nama sahabat itu. Siapa sahabat namanya saya lupa. Ketika Rasul mengumumkan, Akasa, sahabat Akasa. Ya, ketika Rasulullah mengumumkan, beliau sudah sakit. Siapa yang merasa aku ini berhutang kepada kalian? Tunggu tengok para sahabat, gak ada yang tahu. Akasa berdiri, Rasul, engkau punya hutang sama aku. Kami berdiri. Apa hutang aku? Dulu waktu Rasulullah SAW ketika perang Badar, Rasul naik kuda, saya dibawa sedang telanjang. Ya, jihad ketika itu. Cemeti Rasul kena punggung saya, cekrot. Nah itu hutang Rasul kepada saya. Silahkan ke depan, bayar hutang. Ke depan apa? Itu mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, para sahabat yang lain marah karena mau balas hutang kepada Rasulullah SAW. Baru cemeti, ya Akasa, jangan apa Rasulullah, cukup saya saja. Lunasi dengan saya sampai mati pun saya siap. Yang penting jangan kau sebut siapa. Murid Rasulullah SAW. Biarkan kata Rasulullah. Pantang lagi. Dihadapkan oleh Sayyidina Umar. Terus seperti itu. Ya, sudah dekat. Dulu bilang ambilkan seperti itu kepada Siti Aisyah putra. Diambilkan. Sampai ngomong, buat apa ini? Buat Akasa membayar hutang. Apa? Membayar hutangnya Rasulullah SAW. Sampai nangis. Diserahkan. Akhirnya setelah diserahkan kepada Akasa oleh Rasulullah, silahkan pilih. Ya Rasulullah, silahkan kau telanjang. Telanjang Rasul. Gimana? Suruh naik podium. Ketika mau dilepas langsung tangkap waktu Rasul. Ini kata Akasa yang aku inginkan selama ini. Aku ingin bersentuhan kulitku dengan Rasulullah. Maka ketika itulah kata Rasul, siapa yang menyentuh kulit Rasulullah itu adalah haram jasanya, dirinya itu tersentuh api neraka. Rasulullah itu utusan Allah. Setelah tidak ada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW turun ke siapa? Ke utusan-utusannya yang lain. Setiap 100 tahun ada utusan Allah menjadi
Rasulullah atau pewaris Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang menyentuh kulit itu, haram dirinya tersebut api neraka. Makanya Rasulullah hanya dengan tinggal saya itu bebas api neraka. Hanya dengan 300 bebas satu-satu api neraka. Subhanallah. Apa sudah buat sobat? Ya, kalau mau sholat ajak saya. Karena ini dua minggu saya mau sholat. Kenapa nggak ada duit? Nggak ada duit buat sholat, buat ongkos. Dulu dijemput jemaah orang Amerika. Ya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat Nabi jadi ibadah. Apa perjuangan Rasul? Ya, apa perjuangan Rasul? Apa misi Rasul? Allahumma ba'astani bihadhil kalimah. Allah mengutus itu ya kepada Rasulullah itu untuk membangkitkan kalimat la ilaha illallah. Wa amartani biha, dan Allah perintahkan kepada Rasulullah itu untuk memelihara, melestarikan, mengamalkan la ilaha illallah wa antani bihal jannah. Ya, siapa saja orang yang mengamalkan dan melestarikan la ilaha illallah, Allah sudah berjanji kepada Rasulullah pasti pengamal pelestari itu masuk ke surganya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Makanya ketika sedang perang Hudaybiyah itu Rasulullah yang mengumpulkan para sahabat sekitar 1.500 kakak, 1.000 sahabat dikumpulkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yulaqan hadis kalimat di ashabi di sahabat Rasulullah di tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa ishatul ilahiyah wa sa'atul kursiyah. Seperti terus menyampaikan bahwa dengan talqin dari Rasulullah SAW mentalqin para sahabat itu sebanyak 1.000 sahabat. Tujuannya adalah pertama dari tasfiyati qulubihim, untuk membersihkan ruhaninya dari kotoran-kotoran penyakit hati, ujub, takabur, sombong, sum'ah dan lain sebagainya. Ya, itu penyakit yang parah itu. Satu riwayat dalam hadis, saya lupa hadisnya, ijroil saja ketika mau mencabut ruh orang yang ada penyakit hatinya, itu sambil nutup hidung dan sambil nutup mata, asal ke belakang aja, saking baunya, saking baunya penyakit ruhani. Coba aja bayangkan, borok sedikit saja tidak beda penciuman kita. Ya sedikit aja borok di paha, terus gede, segede gini jadi cium tuh borok tersebut, apalagi ada nanahnya. Itu dalam satu keterangan seperti itu. Ketika ijroq itu mencabut ruh orang yang banyak penyakit hatinya, ujub, takabur, sombong, sirik, ya, marah dan lain sebagainya, itu sambil menutup wajah, sambil menutup hidung, saking baunya. Ya, ada kita yang seperti itu ya, masih ada tak kita seperti itu? Banyak, saya juga sama. Ya, tapi alhamdulillah karena kita sudah bersama bersih, ya, sebau-baunya bangkai. Walaupun bangkai itu sebesar bangkai gajah, tapi kalau sudah ada di tengah lautan tidak akan tercium baunya. Pakar apa itu? Lautan tanpa tepi. Ya, coba kalau di Comberan ada pakai gajah, jangan pakai gajah, bahkan tikus saja bau. Pakar apa itu ibaratnya lautan tanpa tepi. Sekalipun bangkai gajah 200 di situ,
tidak akan tercium. Nah kita yang susah untuk membersihkan kolbu kita, masih banyak penyakit-penyakit yang terdapat dalam diri kita itu, ya, diibaratkan tadi oleh Rasulullah akan dicabut oleh Israel itu sambil rujuk tidak akan tercium lalunya. Ya, bahkan saya sangat senang. Ada sisi dakwah itu tafsir, tabligh dan apa namanya? Tafsir, memberikan kemudahan. Tabligh memberikan kebencian itu ceramahnya. Ada gitu kan? Yang saya dengar dengan retorikon itu luar biasa enaknya. Ketika orang sudah ditarik dikir saja, Israel itu mencabut kita itu salaman dulu, komunikasi dulu. Ya aman, aku sudah cari air kemana-mana katanya. Bukan air tidak ada, noh di lautan angket banyak air. Tapi hidupmu sudah tidak ada. Mungkin umurmu sampai sini. Ini ada poin, ada poin apa? Akbar ya? Ada tuh, kita kecil, tipis. Ya aman, aku sudah cari beras kemana-mana buat makan kamu. Bukan tidak ada, noh di Kerawang beratus hektar. Tapi hidupmu sudah tidak ada. Mungkin umurmu sudah sampai. Tapi mungkin karena nggak tahu juga. Oh seperti itu air, hutan dan lain sebagainya. Siap-siap. Allah sudah perintahkan kepadaku untuk mengambil ruhmu kepada Allah. Salamun alaikum tibtum fadkhulu wa awlikum, diberangkatkan. Sudah tahu. Yang sudah talaqin. Karena kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia ada gurunya, jin ada gurunya, malaikat guru semuanya adalah aku. Berarti kita sama malaikat sama-sama seperti guruan. Satu ilmu, satu guru, jangan mengganggu. Gitu. Syarat untuk tidak diganggu oleh jin, oleh manusia, oleh malaikat hanya ya bulan syafir ala paritas memini kalimatan. Para pemuda berjalanlah kau kepadaku walaupun berjalanmu 1000 tahun untuk mengambil satu kalimat dariku, la ilaha illallah. Maka aku akan catat di buku besarku yang panjang buku aku itu dari Masjid sampai ke Maghrib, termasuk murid Syaikhul Qadir di masanya, di masa sekarang murid Syekh Muhammad Abdul Ghawwas. Catat itu. Aku tidak akan masuk surga lebih dulu sebelum muridku masuk ke surga. Dan aku akan bertengger di pintu jahanam, jangan sampai muridku satu pun masuk. Syarat dari muridnya cuma tak la ilaha illallah. Enak ya? Itu ya, nuduh enak leh ngapalkeun anak. Ya, karena masih dalam diri kita itu banyak sifat-sifat malas. Kalau sering malas, mumpung lagi nabung dulu. Kalau pengen enaknya diri, nabung 10.000 dikit. Nanti ketemu yang tidak, yang malasnya sudah ketemu sama yang 10.000 tadi. Mumpung lagi semangat, mumpung lagi tidak malas, mumpung lagi enak dikit, nabung. Nanti ketika ketemu malas, sudah ketemu. Ini kalau maghrib malas, bisa malas, subuh malas, tapi dohor malas, asar malas. Besoknya subuh 3, dohor 3, asar 3, terus mulai seperti itu. Mau kapan ketutupnya itu? Ya, tujuannya apa? Untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam diri kita. Karena Ijroil saja
nutup hidung mau mencabut perut kita. Insya Allah, dan pasti orang yang dalam satu komunitas, satu silsilah, Allah ridho untuk masuk hambanya kepada Allah dengan mengikat mata rantai. Artinya adalah tertutup kotoran-kotoran dosa kita oleh kesucian guru di alamul. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.